puasa. Dan kita telah sampai pada materi yang ke-9 di antara perkara-perkara yang bisa membatalkan ibadah puasa. Ya, perkara yang bisa membatalkan ibadah puasa. Silakan bagi yang bawa buku dibuka bukunya kemudian dibacakan. Monggo Pak Yoyo. Materi ke-9, perkara-perkara yang membatalkan puasa yang boleh dikerjakan dan yang dapat dimaafkan. Poin A, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut. 1. Masuknya cairan ke dalam tubuh melalui hidung seperti memasukkan obat lewat hidung atau mata dan telinga, seperti meneteskan cairan atau obat ke keduanya, atau melalui dubur dan kemaluan wanita seperti suntikan. Kedua, cukup. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah menjelaskan di antara pembatal ibadah puasa yaitu memasukkan cairan ke dalam tubuh. Ya, memasukkan cairan ke dalam tubuh. Dan ini juga berlaku jika seseorang yang berpuasa kemudian dia memasukkan air ke dalam rongga tubuhnya, entah melalui mulut ataupun melalui hidung. Sampai-sampai para ulama bersepakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Munzir, bahwasanya para ulama bersepakat bahwasanya orang yang dalam kondisi berpuasa kemudian dia memasukkan makanan atau minuman ke dalam tubuhnya, entah melalui mulutnya ataupun hidungnya, maka puasanya itu menjadi batal. Ya, menjadi batal. Sehingga dalam sabda Nabi SAW, beliau mewanti-wanti kepada orang berpuasa, jikalau dia melakukan istinsyaq. Apa kira-kira makna istinsyaq? Nah, jadi ketika antum berwudu, antum menghirup air ke dalam hidung. Dan Nabi memberikan peringatan, jikalau seseorang berpuasa dan dia menghirup air ke hidung ketika dia berwudu, hendaknya dia itu tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Kenapa ikhwah Nabi tidak membolehkan menghirup air ke dalam hidung secara berlebihan ketika berwudu? Sebabnya itu adalah dikhawatirkan jika dia menghirup air secara berlebihan, niscaya air ini bisa masuk ke rongga hidung, dan ini bisa membatalkan ibadah puasa. Ya, jadi memasukkan air secara sengaja melalui mulut ataupun hidung sampai masuk ke rongga tubuh, maka hukumnya bisa membatalkan ibadah puasa. Ini sebagaimana kesepakatan dari para ulama. Kemudian ikhwah, permasalahannya itu adalah bagaimana hukum orang yang memasukkan obat, ya, ketika dia sakit saat puasa. Contohnya seperti mungkin dia memakai obat untuk menyembuhkan hidungnya, seperti pilek, dia menggunakan obat tetes. Ataupun ada juga dia menggunakan obat telinga. Ataupun ada juga menggunakan obat untuk menyembuhkan mata, seperti obat tetes mata. Ataupun ada juga orang yang berobat dalam kondisi puasa dengan cara suntik. Ya, dengan cara suntik. Maka ikhwah, hukumnya kira-kira dibolehkan ataukah tidak dibolehkan? Tidak. Kalau dia tujuannya berobat,
Jadi yang dimasukkan bukan makanan tapi hanyalah obat. Apakah bisa membatalkan puasa atau tidak? Kira-kira ikhwan? Nah, maka hukumnya ikhwan itu diperinci. Dan para ulama ikhwan itu berpendapat tentang masalah obat yang dimasukkan ke dalam hidung. Ya, seperti obat tetes hidung. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat yang masyhur di kalangan mereka. Yang pertama itu adalah ini bisa membatalkan ibadah puasa. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama. Di antaranya pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Bas dan juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini bisa membatalkan ibadah puasa. Kenapa ikhwah bisa membatalkan ibadah puasa? Karena ini hukumnya disamakan dengan orang yang beristinsyaq. Jadi kalau istinsyaq secara berlebihan itu bisa membatalkan puasa melalui hidung. Dan disamakan dengan obat tetes pada hidung, ini bisa membatalkan ibadah puasa. Dan Nabi bersabda, balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Ya, bersungguh-sungguhlah ketika kalian melakukan istinsyaq kecuali dalam kondisi berpuasa. Ini landasan yang digunakan pendapat yang pertama yang mengatakan hukumnya bisa batal puasanya. Sedangkan pendapat yang kedua hukumnya tidak membatalkan puasa. Ini sebagaimana pendapatnya dari Syekh Anjil An-Nashimi dengan alasan bahwasanya obat tetes hidung itu jumlahnya sangat sedikit sehingga hukumnya itu dimaafkan. Ya, dimaafkan. Kira-kira ikhwan dari kedua pendapat ini antum cenderung yang mana? Yang pertama yang mengatakan hukumnya batal, ataukah yang kedua hukumnya itu tidak sampai membatalkan puasa? Kira-kira? Nah, bebas, jangan pilih yang mana. Masing-masing punya landasan. Dan ini juga sama ikhwah dalam masalah menggunakan obat tetes mata ataupun telinga. Ini juga ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya itu bisa membatalkan puasa, dan ada yang mengatakan tidak sampai membatalkan puasa. Jadi para ulama itu beda pendapat dalam masalah ini. Dan juga ikhwah dalam masalah suntik ikhwah, ya, dalam masalah berobat dengan cara suntik. Kira-kira di sini bisa nggak ikhwah membatalkan puasa? Nah, tergantung ikhwah. Jika ikhwah suntikan ini berupa nutrisi dan dimasukkan ke dalam tubuh, maka ini bisa membatalkan puasa. Namun jikalau tidak selain nutrisi, contohnya seperti suntiknya hanya dimasukkan ke dalam kulit, maka hukumnya ini tidak sampai membatalkan ibadah puasa. Jadi ini termasuk di antara perkara kontemporer, dan para ulama itu berbeda pendapat tentang masalah ini. Kemudian yang kedua silakan dibaca. Perkara yang membatalkan puasa untuk poin yang kedua, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh karena berlebih-lebihan dalam berkumur dan menghirup air dengan hidung ketika berwudu dan lainnya. Nah, kemudian yang kedua perkara yang bisa membatalkan puasa itu adalah memasukkan air ke dalam tubuh secara berlebihan ketika dia berkumur-kumur ataupun ketika melakukan istinsyaq. Ya, kira-kira bagaimana bentuk berkumur-kumur secara berlebihan? Kalau istinsyaq sudah jelas,
Jadi ketika berwudu diambil satu cangkupan air, kemudian ditarik dengan nafas sampai mungkin terkena bagian pangkal hidung. Ini berlebihan. Tapi kalau berkumur-kumur yang disebut dengan berlebihan itu bagaimana, Wah? Apakah ketika berkumur sampai digelogok, Wah, sampai ada suaranya, ataukah bagaimana? Nah, jadi maknanya, Wah, yang dimaksud dengan berkumur-kumur yang berlebihan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, itu maknanya adalah ia memasukkan air hingga ujung langit-langit mulut dan juga mengenai sisi gigi ataupun gusi. Ini maknanya berkumur secara berlebihan. Contohnya, antum ketika berkumur, antum masukkan air, kemudian untuk meratakan ke semua rongga mulut. Ya, diratakan sampai semuanya basah. Langit-langit, gusi sama gigi itu basah semuanya. Dan ini jika mau dilakukan secara berlebihan dan bisa masuk ke rongga kerongkongan ataupun perut, ini bisa menyebabkan ibadah puasanya menjadi batal. Maka ikhwah, ketika berwudu boleh berkumur asalkan tidak berlebihan. Contohnya ketika berwudu berkumur hanya terkena bagian depan mulut atau bagian depan gigi ataupun bagian lidahnya saja, tidak sampai diratakan ke semua rongga mulut. Ini makna definisi berlebihan ketika dia berkumur-kumur. Kemudian yang ketiga, silakan dibaca. Poin yang ketiga, keluarnya air mani karena melihat wanita secara terus-menerus. Nah, ataupun selalu memikirkannya, mencium atau berhubungan suami istri. Nah, yang ketiga, ikhwah, perkara yang bisa membatalkan ibadah puasa itu adalah keluarnya mani dengan cara melihat wanita secara terus-menerus ataupun dengan cara mencium. Ini bisa menyebabkan puasanya batal. Ini sama saja dia mengeluarkan secara sengaja, ya. Bahkan alhamdulillah, jika ada orang yang mengeluarkan secara sengaja ketika dia itu berpuasa, maka hukumnya dia bisa menyebabkan ibadah puasanya menjadi batal. Namun ikhwah, jika keluarnya itu tidak disengaja, maka hukumnya itu tidak sampai membatalkan puasa. Ya, kalau nggak sengaja. Contohnya bagaimana, ikhwah? Kok ada mani keluar tanpa sengaja, seperti kalau ada orang yang mimpi basah. Ya, mimpi basah. Contohnya ketika antum siang hari, antum habis zuhur tidur. Kemudian menjelang asar antum bangun dan antum dapati ternyata tanahnya antum basah. Maka jika maninya keluar tanpa disengaja karena tidur, maka ibadah puasanya itu tidak sampai menjadi batal. Ya, tidak sampai menjadi batal. Jadi batal jikalau itu disengaja. Nah, yang keempat, poin keempat, muntah dengan sengaja sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang muntah dengan sengaja maka ia harus mengganti puasanya. At-Tirmizi nomor 720. Sedangkan orang yang muntah tanpa disengaja karena tak mampu menahannya misalnya, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Nah, kemudian perkara yang bisa membatalkan puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istaqa'a 'amdan falyaqdi
Barang siapa yang muntah yang disengaja, maka hendaknya dia mengganti puasanya di hari yang lainnya. Namun ikhwah, jikalau muntahnya itu tidak disengaja, maka hukumnya tidak sampai membatalkan ibadah puasa. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man dzara'ahu qai'un wa huwa sha'im, falaisa 'alaihi qada'un." Barang siapa yang muntah yang tidak disengaja, maka hukumnya tidak ada qada baginya. Jadi puasanya tidak batal jikalau tidak disengaja. Bagaimana ikhwan definisi kok ada muntah yang sengaja sama tidak disengaja? Bagaimana contohnya ikhwan? Bagaimana? Nggih, seperti jika ada orang yang merokok. Apa merokok ikhwan? Memasukkan jari ke dalam mulut ataupun ke dalam langit. Maka jika sampai dia itu muntah, maka puasanya itu menjadi batal. Tapi jika ada yang sengaja, contohnya seperti apa ya Pak? Kalau sengaja, seperti antum mampu ketika antum mengendarai kendaraan umum. Contohnya, antum biasanya ketika safar ke luar kota, lewat Pujon ataupun Ngantar, kalau pakai kendaraan itu nggak pernah mampu. Tapi ternyata ketika antum puasa kok antum mampu dan antum muntah secara nggak sengaja, maka hukumnya puasanya tidak sampai membatalkan, ya tidak sampai batal. Jadi ini termasuk perkara yang tidak membatalkan puasa, yaitu muntah yang tidak disengaja. Nah, yang kelima silakan dibaca. Poin kelima, makan atau minum atau bersenggama dalam keadaan terpaksa untuk itu. Nah, ini sudah jelas. Makan minum secara sengaja ini bisa membatalkan puasa. Tapi jika ikhwah tidak disengaja ataupun mungkin karena lupa maka hukumnya tidak sampai membatalkan ibadah puasa. Tapi kalau nggak sengaja ikhwah bagaimana? Batal atau enggak? Kalau nggak sengaja, contohnya seperti antum ketika antum mengendarai motor, antum berbicara sama teman belakangnya antum, dan qadarullah ketika antum mangap membuka mulut, ada lalat yang masuk ke dalam mulutnya antum. Ini sengaja atau enggak ikhwan? Tidak. Kira-kira jika kasih sengaja batal atau tidak? Ini nggak sengaja ditelan, nggak sengaja. Jadi hukumnya kalau nggak sengaja, maka insya Allah tidak sampai membatalkan puasa. Ya kalau nggak sengaja. Nah, kemudian yang ke-6. Poin ke-6, orang yang makan dan minum karena menduga masih malam, tetapi kemudian nyatalah baginya bahwa fajar telah terbit. Nah, yang ke-6 itu adalah barang siapa yang minum ataupun makan mengira masih malam, padahal sudah terbit fajar. Ini juga termasuk perkara yang bisa membatalkan puasa. Bagaimana contohnya? Seperti jika antum itu mungkin fajarnya jam 4, fajar jam 4. Kemudian antum karena bangun kesiangan, antum bangunnya jam 4 lebih mungkin 1 menit. Ya, 1 menit. Antum kira masih gelap. Antum kira belum terbit fajar. Padahal sudah waktunya fajar. Kemudian antum makan sehingga jika antum makan dalam kondisi sudah terbitnya fajar, maka puasanya itu tidak sah. Karena sama saja dia telah membatalkan ibadah puasa. Makan ketika sudah terbitnya fajar. Ini sebagaimana pendapat dari penyusun kitab ini. Nah, kemudian yang ke-7.
Poin ketujuh, orang yang makan dan minum karena menduga bahwa hari telah malam, tapi kemudian nyata baginya bahwa hari masih siang. Nah, kemudian yang ketujuh, yang bisa membatalkan ibadah puasa adalah orang yang makan ataupun minum mengira sudah malam, padahal dia masih dalam kondisi masih siang hari. Contohnya ya, ketika ada orang dia mau berbuka puasa, contohnya waktu maghrib itu jam 5:30 pas. Ternyata pada ikhwah dia ketika berbuka masih jam 5:25, kurang 5 menit. Ya belum maghrib tapi dia sudah berbuka. Maka jikalau seperti itu, maka ibadah puasanya bisa menjadi batal. Ya, jadi kalau antum sahur ataupun antum berbuka harus melihat waktu, tidak hanya mengira-ngira. Karena mungkin sudah gelap, antum langsung berbuka, itu nggak boleh. Jadi kalau maghrib harus melihat waktu, jangan hanya dengan perkiraan. Nah, kemudian poin ke-8, orang yang makan dan minum karena lupa, tetapi kemudian ia tidak berhenti darinya karena menduga bahwa berhenti makan dan minum itu tidak wajib selama ia telah makan dan minum hingga meneruskan berbuka sampai malam. Nah, kemudian yang ke-8, orang yang makan ataupun minum tapi dia lupa, tapi ketika ingat dia tidak segera untuk menghentikan makan atau minumnya. Contohnya ini ada air, kemudian saya lupa kalau saya puasa, saya minum air ini sampai ini habis. Kemudian saya baru ingat ternyata saya ini puasa. Kira-kira puasa itu sah atau tidak? Sah. Kenapa sah? Ingatnya sudah selesai minum air ini. Tapi jika ketika anak minum masih setengah airnya, dan saya ingat ternyata saya ini puasa, kok saya lanjutkan minumnya karena anak menganggap ini mubadir, kok nggak dihabiskan. Ya, sampai habis, maka hukumnya di sini bisa batalkan puasa. Kenapa? Dia ingat tidak segera berhenti, tapi ketika ingat tak masih dilanjutkan minumnya ataupun makannya. Jadi lupa ketika makan minum itu nggak sampai membatalkan puasa. Tapi jika ketika ingat masih dia makan atau minum, baru ini yang bisa membatalkan ibadah puasa. Ini perkara yang ke-8 yang bisa membatalkan ibadah puasa. Kemudian yang ke-9, poin ke-9, masuknya sesuatu yang bukan makanan dan minuman ke dalam tubuh melalui mulut, misalnya menelan permata atau benang. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas rahimahullah berkata, puasa itu karena sesuatu yang masuk dan bukan karena sesuatu yang keluar. Yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas adalah bahwa puasa itu batal dengan masuknya sesuatu ke dalam tubuh dan bukan karena keluarnya sesuatu darinya, seperti darah dan muntah. Nah, bagaimana Jadi dikatakan di sini, ketika ada orang yang memasukkan benda selain makanan atau minuman, ini bisa batalkan puasa. Contohnya ini tutup botol, tiba-tiba anak tolak. Kira-kira batal apa enggak Kira-kira kalau ini tutup botol, anak makan batal apa enggak Nah, jadi kalau kita melihat dari penjelasan sang penulis kitab ini, yaitu Syekh Abu Bakar, ini hukumnya bisa membatalkan puasa. Walaupun yang dimakan itu adalah bukan makanan. Tapi jika tidak disengaja, hukumnya tidak batal. Namun kira-kira ada nggak orang makan plastik? Tidak mau Sehingga biasanya kalau ada orang makan plastik ataupun tutupnya botol, itu tidak disengaja.
sehingga hukumnya nggak sampai dia batal puasa. Bahkan ada ulama yang mengatakan, jikalau ada orang yang tertelan barang-barang yang bukan makanan, maka hukumnya nggak sampai membatalkan ibadah puasa kalau dia tidak disengaja tertelan. Contohnya, ada orang main kelereng, tiba-tiba kelerengnya dia itu loncat masuk dalam mulutnya dan tertelan. Maka hukumnya kalau ini nggak batal. Kenapa? Karena kelereng bukan termasuk makanan dan tidak disengaja. Maka yang paling kuat pendapat yang kita pilih itu adalah, jikalau kemasukan barang-barang yang bukan makanan dan tidak disengaja, hukumnya itu tidak sampai membatalkan ibadah puasanya. Tapi jika ada orang yang sampai memakan atau menghirup debu, ini termasuk perkara yang bisa membatalkan puasa atau tidak, ya, gimana hukumnya? Bisa membatalkan atau tidak, Nah, hukumnya tidak sampai membatalkan puasa. Kenapa, Dikarenakan debu bukan termasuk makanan. Sehingga jikalau ada pendapat yang mengatakan debu ketika masuk ke dalam mulut atau hidung membatalkan puasa, niscaya kita puasanya semuanya nggak akan sah. Kenapa, Ketika kita pakai motor, mesti kita menghirup debu. Lebih-lebih jikalau kita mungkin menguap. Ya, kalau nggak sampai kita tutupi mulut kita, itu juga bisa menyebabkan debu masuk ke dalam mulut. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang itu menguap, anjuran itu apa, ditutup mulutnya, ya, ditutup atau ditahan sebisa mungkin. Sebagaimana sabda beliau, idza tafawaba ahadukum fi salati falyakdzim mastata. Jikalau kalian menguap, maka hendaknya kalian tahan sebisa mungkin. Jadi ketika menguap, mulut tidak boleh dibuka selebar-lebarnya. Kenapa alasannya, Alasannya adalah fa inna syaitan yadkhul. Dikarenakan syaitan bisa masuk ke dalamnya. Sehingga kalau menguap itu anjurannya mulutnya ditahan. Tapi jika nggak mampu menahannya, maka kita tutup dengan tangan. Ini anjurannya. Falyamsik biyadihi. Otomatis kalau ada orang menguap dan ditutup sama tangan, kira-kira tangannya berdebu atau enggak, Berdebu, otomatis debu akan masuk ke dalam mulutnya. Dan ini tidak sampai membatalkan ibadah puasanya. Ini insyaallah pendapat yang kita pilih, pendapat yang lebih kuat. Itu insyaallah. Nah, kemudian yang ke-10. Nah, sebelum yang ke-10 tadi dijelaskan ada riwayat dari Ibnu Abbas. Silakan dibaca lagi Pak Yoyo, Ibnu Abbas. Yang ke-9. Bagaimana diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, puasa itu karena sesuatu yang masuk dan bukan karena sesuatu yang keluar. Nah, maknanya apa, Maknanya apa? Jadi kalau ada orang puasa sengaja memasukkan makanan, maka puasanya menjadi batal. Jadi tafsirannya, jikalau dia memasukkan makanan ataupun minuman, bisa batal puasanya. Nah, yang ke-10 silakan dibaca. Poin ke-10. Menolak berniat puasa meskipun tidak makan dan minum, jika penolakan tersebut ditafsirkan sebagai berbuka puasa, tetapi jika sebaliknya maka puasa itu tidak batal. Diulangi lagi. Menolak berniat puasa meskipun tidak makan dan minum, jika penolakan tersebut ditafsirkan sebagai berbuka puasa, tetapi jika sebaliknya maka puasa itu tidak batal. Nah, yang ke-10 ketika ada orang berpuasa tapi tidak niat puasa, maka puasa itu tidak sah. Puasa
tapi dia tidak niat puasa. Contohnya bagaimana ikhwah? Contohnya seperti kisahnya ikhwah, atau mungkin seperti kondisi ada orang yang mau berpuasa Ramadan. Ya, besok Ramadan, tapi dia tidak ada niatan puasa. Dan besoknya ikhwah dia nggak ada niatan puasa, tapi nggak makan. Maka jika dia nggak makan, namun dia tidak juga niat puasa, maka walaupun nggak makan, dia tetap tidak berpuasa. Karena puasa Ramadan harus disertai dengan niat. Ya, kenapa ikhwah? Karena Ramadan itu puasa wajib. Dan puasa wajib tidak sah jikalau tidak dibarengi dengan niat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyin as-siyam minal laili fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka puasanya itu tidak sah. Jadi kalau puasa wajib, hukumnya wajib berniat di malam harinya. Namun ikhwah, jikalau puasanya itu sunnah, kira-kira boleh gak ikhwah niatannya dadakan? Boleh. Nah, jadi kalau puasanya sunnah, boleh niat dadakan walaupun tidak di malam hari. Contohnya, ketika tadi antum berpuasa hari Senin, qadarullah ikhwah tadi pagi ketika subuh antum tidak niatan puasa Senin, tidak ada niatan. Ya, antum ke masjid, kemudian ikhwah antum sholat subuh, kemudian antum tidak makan, tidak minum sampai jam 6. Dan ternyata antum baru teringat ternyata ini hari Senin. Sehingga ketika antum niatannya dadakan jam 6 pagi, hukum puasanya itu sah. Ya, jadi kalau puasanya sunnah, boleh niatnya itu secara mendadak. Dan ini sebagaimana ada suatu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW pernah pada suatu hari masuk ke rumah beliau. Dan Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Hal 'indakum syai'un?" Apakah engkau memiliki makanan? Maka Aisyah mengatakan, "La, enggak punya ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Fa inni sha'im," maka aku puasa saja. Jadi berbeda ya antara puasa wajib sama sunnah. Kalau wajib niat di malam harinya sampai waktu sahur. Tapi kalau puasa sunnah, hukumnya boleh niat secara dadakan walaupun sudah terbit fajar. Itu hukumnya dibolehkan jikalau niatnya puasa sunnah. Kemudian poin yang ke-11, murtad atau keluar dari Islam walaupun ia kembali masuk ke dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65 yang artinya, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nah, kemudian yang ke-11 ikhwah, perkara yang bisa membatalkan ibadah puasa itu adalah riddah atau murtad dari agama Islam. Ya, naudzubillah, jangan sampai terjadi ikhwah. Contohnya ketika dia puasa di pagi hari, ternyata di siang hari dia murtad, naudzubillah. Maka jika dia itu murtad, maka otomatis ibadah puasanya menjadi batal. Dan resikonya ikhwah, tidak hanya ibadah puasanya batal, tapi amal kebajikan yang dulu pernah dia kerjakan itu bisa hangus semuanya. Contohnya dulu ketika masih Islam, dia pernah sholat, dia pernah haji, pernah umroh, pun pernah puasa, pernah baca Quran. Tapi ketika dia murtad, keluar dari agama Islam, maka semua ibadah yang dia lakukan itu bisa hangus, ya, bisa terhapus. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65.
la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jikalau kamu menyekutukan Allah atau murtad, niscaya amal perbuatanmu akan terhapus dan niscaya kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Ini perkara yang sangat besar, yaitu murtad. Alhamdulillah, jangan sampai ada orang yang murtad ikhwah. Karena apa ikhwah? Anak pernah memiliki saudara, termasuk saudari dekat, yaitu sepupu, anaknya paman. Ini kejadian nyata ikhwah dan saya sebagai saksinya. Jadi ketika dia itu pernah disekolahkan oleh bapaknya, itu disekolahkan di sekolahan umum, di perhotelan. Ternyata dia diincar oleh seorang laki-laki Nasrani, sengaja ingin memurtadkan dia. Dan bagaimana caranya ikhwah? Caranya itu dengan sangat keji, yaitu dengan cara dia dipacari, kemudian dihamili, kemudian dia pergi. Maka si wanita ketika hamil ingin tanggung jawab dari laki-laki Nasrani. Maka si laki-laki mengatakan, saya mau menikahimu dengan syarat kamu harus keluar dari agama Islam. Maka ujung-ujungnya biar si wanita tidak mendapatkan aib di keluarganya dan aib di lingkungannya, dia rela menikahi si laki-laki dan rela murtad dari agama Islam. Alhamdulillah. Dan ini terjadi di kalangan orang-orang yang tidak paham agama Islam. Sehingga jika dia murtad, walaupun ketika masih kecil dia itu ibadahnya bagus, maka semua amal ibadahnya itu akan terhapus dan nanti di akhirat niscaya akan menjadi orang yang merugi. Na'udzubillah. Kemudian dibacakan. Semua perkara yang disebutkan di atas adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan orang yang melakukannya untuk mengganti puasanya yang batal. Tetapi tidak ada kafarat atau denda atasnya, karena kafarat tidak diwajibkan kecuali atas dua perkara, yaitu cukup. Jadi jika ada orang yang melakukan salah satu dari perkara yang membatalkan puasa yang tadi saya sebutkan, maka hukumnya dia harus mengganti puasanya di hari yang lain. Contohnya dia pernah membatalkan puasa satu hari, maka ketika habis Ramadan wajib untuk melunasi hutang satu hari dan tidak ada kafarah. Apa makna kafarah? Hukuman. Jadi tidak ada kafarah. Dia hanya wajib mengganti puasanya di hari yang lainnya. Akan tetapi ada beberapa kafarah atau hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sengaja berbuka puasa tapi tanpa udzur. Seperti apa Seperti ada orang yang naudzubillah pernah bersenggama di siang hari bulan Ramadan. Ini dia mendapatkan kafarah atau hukuman. Dan apa hukumannya bagi orang yang bersenggama di siang hari ketika Ramadan? Silakan dibaca bukunya. Poin yang pertama, hubungan suami istri dengan sengaja tanpa terpaksa. Hal ini sesuai dengan riwayat dari Abu Hurairah rahimahullah, yang artinya seseorang datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, aku telah binasa. Rasulullah bertanya, apa yang telah membinasakanmu? Orang itu menjawab, aku telah menggauli istriku pada siang bulan Ramadan. Beliau bertanya, apakah kamu mempunyai harta yang setara untuk memerdekakan budak? Orang itu menjawab, tidak ya Rasul. Beliau bertanya lagi, apakah kamu sanggup berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Orang itu menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, apakah kamu mempunyai uang untuk memberi makan 60 orang miskin? Orang itu pun menjawab, tidak ya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW duduk. Setelah itu beliau
beliau dibawakan oleh seseorang sebuah wadah yang berisi kurma sebanyak 15 sok atau 64 kilogram. Rasulullah bersabda, "Ambillah dan bersedekahlah dengannya." Orang itu berkata, "Apakah aku harus bersedekah kepada orang yang lebih fakir daripada kami?" Demi Allah, tidak ada satu keluarga pun di Madinah yang lebih membutuhkannya daripada kami. Maka Nabi SAW pun tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Kemudian beliau bersabda, "Pergilah, lalu berilah makan keluargamu dengannya." Nah, jadi ikhwah, kafaroh yang diberikan oleh syariat kepada orang yang sengaja bersenggama di siang hari bulan Ramadan. Jadi ikhwah, urutan ikhwah sebagaimana hadis Nabi, jika ada orang yang di siang hari Ramadan sengaja bersenggama, maka ada hukuman baginya. Yang pertama apa ikhwah? Yang pertama adalah dia memerdekakan budak. Kira-kira ikhwah, sekarang ada ikhwah budak? Tidak ada. Sehingga jika yang pertama tidak mampu, maka dia melakukan yang kedua, yaitu hendaknya dia berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Ya, contohnya dia berpuasa antara bulan Syawal atau bulan Safar sampai bulan Zulhijjah, 2 bulan secara berturut-turut ikhwah. Jadi ketika dia berpuasa tidak boleh batal di tengah-tengahnya. Karena apa ikhwah? Jika dia batal di tengah-tengahnya, dia harus memulai dari awal lagi. Kira-kira ikhwah, apakah sanggup ikhwah puasa 2 bulan secara berturut-turut? Sanggup ikhwah? Enggak sanggup ya. Kalau enggak sanggup maka jangan dilakukan ikhwah. Nah, ini yang kedua ikhwah. Berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Syahraini mutatabi'aini. Namun jika tidak mampu ikhwah, maka hendaknya dia memberikan makan fakir miskin. Berapa jumlahnya ikhwah? Berapa? 60 fakir miskin. Ya, jikalau dia mampu dan dia termasuk orang yang kaya, ya, memberikan makanan kepada fakir miskin sebanyak 60 fakir miskin. Ini urutan bagi orang yang sengaja bersenggama di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama apa hukumannya? Membebaskan budak. Yang kedua apa? Puasa 2 bulan secara berurutan. Yang ketiga, memberikan fakir miskin sebanyak 60 fakir miskin. Ini kafaroh atau hukuman bagi orang yang sengaja bersenggama di siang hari bulan Ramadan. Yang terakhir, makan dan minum tanpa uzur atau alasan yang diperbolehkan. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Dalil yang mereka pergunakan adalah bahwa seseorang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian Nabi SAW memerintahkannya membayar kafarat atau denda. Dalil lain adalah hadis Abu Hurairah yang menyebutkan seseorang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia berkata, "Aku tidak berpuasa 1 hari pada bulan Ramadan dengan sengaja." Rasulullah SAW bersabda, "Merdekakanlah seorang budak dan puasalah 2 bulan berturut-turut, atau berilah makan 60 orang miskin." Nah, kemudian yang kedua, yang berhak mendapatkan kafaroh atau hukuman yang saya sebutkan tadi, yang kedua itu adalah orang yang makan atau minum secara sengaja di siang bulan Ramadan. Ini dia juga mendapatkan hukuman. Contohnya antum punya teman orang Nasrani. Ketika siang hari antum berkunjung ke rumahnya dan antum ditawari makanan oleh mereka. Dan antum ikhwasulkan, kalau nggak makan nggak enak. Maka ketika antum makan secara sengaja, maka antum mendapatkan hukuman yang saya sebutkan tadi.
karena dia membatalkan puasa tapi tanpa ada uzur syar'i. Namun jika dia membatalkan puasa karena uzur, maka di sini dia dibolehkan dan tidak sampai mendapatkan hukuman. Seperti apa contohnya? Membatalkan puasa yang syar'i seperti apa ya, Pak? Seperti contohnya dia sakit, atau mungkin dia merasa mau pingsan. Kalau nggak membatalkan puasa, niscaya dia akan pingsan. Maka jika ada uzur syar'i yang membolehkan dia membatalkan puasa, maka dia boleh batalkan dan dia tidak sampai terkena hukuman ataupun kafarah. Ini di antara perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Sekian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. Oh, welcome. Iya.